Ya, ketemu lagi dengan saya, Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan data terdistribusi pada subbab data sinkronisasi. Data sinkronisasi ini biasanya muncul karena merupakan salah satu bagian yang penting untuk kerjasama di dalam sharing resource, kemudian pengurutan kejadian, kemudian kesepakatan clock yang tersebar atau timing, lebih tepatnya timing bukan clock ya, timing yang tersebar. Jadi karena kita memiliki beberapa tempat untuk melakukan proses atau pemrosesan data terdistribusi ya. Jadi ada beberapa tempat, jadi harus memiliki kesepakatan clock yang tersebar. Jadi waktu yang mana yang dipakai, gitu ya. Oke. Beberapa pertanyaan yang muncul di saat kita melakukan sinkronisasi. Yang pertama, apakah Anda percaya pada aplikasi Anda untuk mengirimkan data? Pertanyaannya itu, percaya nggak sih Anda dengan aplikasi Anda itu? Kemudian, apakah Anda peduli dengan hal tersebut? Wah, ini jadi pertanyaan yang dilihat dari sisi yang lain ya. Kadang beberapa user memang nggak peduli dengan hal tersebut, taunya udah selesai aja lah, diselesaikan oleh aplikasi Anda gitu. Kemudian, apakah data sudah dikirim semua? Itu pertanyaan yang lebih jauh lagi tentang sinkronisasi. Kalau sudah dikirim semua, tandanya apa ya? Nah, gitu. Oke. Untuk prosesnya, biasanya kita saat kita menggunakan suatu aplikasi, kita biasanya di awal itu ada term of service atau kebijakan privasi atau policy atau apapun lah yang sejenis itu, yang di dalamnya biasanya terdapat kebijakan tentang sinkronisasi data atau data sinkronisasi. Pernah baca nggak? Hampir 90% lah kayaknya nggak pernah baca, karena itu merupakan kesepakatan sepihak. Kalau mau di accept ya silakan pakai aplikasi, kalau nggak mau accept ya berarti tinggalkan aplikasi ya, nggak jadi install gitu ya. Ini pada saat installing biasanya. Proses sinkronisasi membutuhkan performance yang tinggi, ya karena ini apa ya, updating data atau memperbaharui data sinkronisasi. Jadi misalnya kita memiliki dua server, berarti di dua-duanya harus sinkron gitu, harus update gitu. Aplikasi harus benar-benar yakin bahwa data sudah valid sebelum mengerjakan proses yang lain. Nah, ini makanya butuh performance yang tinggi, itu salah satu alasannya ini. Harus yakin dulu, benar-benar yakin bahwasanya data sudah valid baru dia mengerjakan proses yang lain. Contohnya, misal kita pada saat narik uang di ATM misal, ya updating datanya harus benar-benar yakin dulu baru dia bisa mengeluarkan uang gitu ya. Kalau belum diupdate tapi belum diupdate tapi sudah mengeluarkan uang, kan aneh, rugi lah ini gitu. Kalau update-nya berhasil, kalau nggak berhasil, mereka udah keluarin uang tapi tidak terjadi updating data. Nah, itu kan hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan sinkronisasi data atau updating data lah. Ya, ini secara umum gambarannya seperti ini. Kalau kita memiliki dua server seperti ini, dua server, kemudian kita melakukan sinkronisasi data, ya data di dua server ini harus sama, harus real, harus benar-benar melakukan validasi bahwasanya di dua server ini data kita ya sama gitu. Oke. Faktor yang muncul dari dua server sebelumnya, ini faktor yang muncul apa saja pada saat sinkronisasi? Yang pertama jarak, yang kedua waktu. Nah, jarak dan waktu ini sangat mempengaruhi sinkronisasi data. Kita bahas yang pertama tentang jarak. Ada tipe-tipenya. Yang pertama ada intra-region, yang kedua ada inter-region.
setiap tipe memiliki definisi dan scope dan efek masing-masing lah. Intra ini kalau dibaca secara harfiah gitu ya, intra region ini di lokal lah, di satu region yang sama. Jadi server yang kita miliki, misalnya tadi ada 2 server, server pertama dan server kedua itu ada di satu region yang sama, misalnya Asia, misalnya Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu kita memiliki 2 server misalnya, satu di Indonesia, satu di Singapura. Nah itu kan masih dalam satu region. Nah yang kedua ada interregion. Interregion berarti ada di beda region. Oke, ini perbedaan antara interregion dan intraregion. Kalau interregion itu proses transaksi data keluar kawasan atau region, keluar area gitu ya, area yang sama. Sedangkan kalau intraregion itu proses transaksi di dalam satu kawasan yang sama. Jadi satu region yang sama. Nah, kalau interregion ya, interregion yang di sini ya, interregion jarak dan waktunya tentu lebih besar. Nah, jarak ini kenapa masih mempengaruhi ya? Katanya kita sudah tidak terbatas pada jarak dan waktu gitu ya. Tapi ternyata masih berpengaruh karena proses transmitting dan receiving data itu memang butuh waktu. Tapi memang nggak akan sebesar dulu ya. Dulu kan harus lama gitu ya, harus datang dulu ke site gitu ya. Nah kalau sekarang sih lebih besar, hanya saja dia jarak dan waktu untuk interregion ini lebih besar, hanya saja masih dalam hitungan menit lah atau detik gitu ya. Sedangkan untuk intraregion ini jarak dan waktunya lebih kecil. Karena jaraknya lebih kecil, tentu waktunya akan lebih kecil. Nah, untuk keduanya bisa melakukan pertukaran ataupun tidak. Sama, di intraregion juga sama, bisa melakukan pertukaran atau tidak. Ini maksudnya seperti ini. Misal kita melakukan reading data, hanya reading data, itu kan tidak melakukan pertukaran atau updating data ya. Hanya ngambil data dari server, kemudian dia dibaca, tidak melakukan transaksi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melakukan updating data, nah kita melakukan updating data ini melakukan transaksi. Jadi ada, kalau di jaringan komputer itu ada three-way handshaking lah ya, ada pertukaran data gitu. Nah, kalau gambarannya seperti ini, interregion dan intraregion. Jadi kalau interregion ya, misalnya ini grid plane nih, semesta ini ya, semestanya ini. Nah, misalnya ada di region pertama di Asia Tenggara, region kedua ada di misalnya di Amerika gitu ya, atau di Australia. Nah, ini pasti ada jaraknya lah. Kalau dia melakukan transaksional, oke, nggak ada masalah. Bisa juga non transaksional juga bisa. Ini transaksional misalnya ke database gitu ya. Kalau ke file system kan biasanya non transaksional. Kalau ini tentang intraregion, jadi bisa juga transaksional ataupun non transaksional. Nah, ini dalam satu region yang sama. Misalnya ya tadi yang saya contohkan, di Asia Tenggara kita punya 2 server gitu misalnya. Nah, itu berarti itu masih dalam satu kawasan yang termasuk dalam intra-region. Oke. Masalah yang kedua pada saat kita melakukan sinkronisasi data yaitu tentang clock atau timing. Timer lah ya, timing atau timer. Nah, clock ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada logical clock, yang kedua ada physical clock. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang logical clock. Apa sih logical clock? Logical clock ini waktu yang sesuai dengan logika berpikir kita. Jadi begini, misal pada saat di Indonesia gitu ya, GMT plus 7. Nah, itu misalnya jam 6 misalnya. Nah,
pada saat kita berpindah di misalnya di Australia, GMT plus 10 misalnya. Nah, kalau di sini pukul 6, di sana nanti pasti akan pukul 9. Karena GMT plus 10, sedangkan di sini GMT plus 7. Jadi nggak akan sama waktu di sini dengan waktu yang ada di Australia. Ini logical clock. Jadi tidak akan sama. Misal itu dalam waktu jam itu lama ya. Nah, kalau misalnya transaksi di bank gitu ya, ya itu akan menyesuaikan dengan server. Misalnya servernya ada di Bali misal Bali dengan sini terpaut 1 jam misal. Ya tentu saja nggak akan sama proses transaksinya. Di sini jam 6, di sana jam 7 misalnya. Nah gitu ya, itu logical clock. Jadi tidak sama persis, terjadi selisih waktu lah. Dia digunakan biasanya untuk not real time data, jadi hanya disinkron ya, datanya disinkron seperti itu. Nah, validasi data itu lebih penting dibandingkan waktunya. Jadi yang penting datanya valid dulu. Nah, waktu mengenai waktunya berbeda ya nggak ada masalah gitu. Oke, next kita bicara tentang physical clock. Selanjutnya, physical clock ini waktu yang sesuai dengan yang tertera. Ya, ini biasanya untuk data-data yang real time. Misal kita streaming. Nah, streaming ini butuh physical clock. Misalnya sekarang jam 7 di sini. Nah, kalau kita mau streaming ke Malaysia misalnya, streaming ke Malaysia, ya sama, waktunya harus di waktu yang sama. Pada saat kita mengirim data sekarang, di sana juga sekarang. Walaupun waktunya berbeda ya, di sana misalnya jam 8 gitu ya, tapi di saat yang sama. Nah, sekarang kita streaming dengan di Malaysia itu di saat yang sama walaupun waktunya berbeda. Itu yang disebut sebagai physical clock. Jadi sama di saat yang sama gitu lah maksud saya itu. Harus sama persis. Kalau nggak sama persis misalnya di sini kita ngirim data atau kita lagi ngomong saya menjelaskan tentang, nanti 1 jam kemudian di Malaysia saya menjelaskan tentang, wah itu nggak sinkron nanti. Nah jadinya harus sama persis kalau yang terkait dengan physical clock. Ini biasanya untuk real time data, salah satunya tadi untuk streaming data ya. Di sini waktu lebih penting dibandingkan dengan validasi data. Biasanya kalau kita menggunakan streaming video gitu ya, mengenai videonya patah-patah atau videonya kotak-kotak, pixelnya lebih kecil gitu ya, itu ya nggak ada masalah. Yang penting di saat yang sama gitu. Bahwasanya waktu itu lebih penting daripada validasi data. Gambar di sini bagus tapi gambar di sana kurang bagus, ya itu urusan nanti. Yang penting waktunya di saat yang sama. Oke. Terima kasih. Kemudian saya punya spaghetti untuk Anda. Tugas singkat ya, tugas singkat. Silakan Anda cari satu algoritma sinkronisasi data, banyak sih. Dan tulis secara penjelasan cara kerjanya ya. Nah, misalnya ada Lambert, ada Berkeley dan seterusnya lah. Banyak. Silakan Anda cari tahu. Kemudian jawabannya nanti silakan Anda tulis untuk tugas Anda. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.